Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru satu-satunya sumber belajar. Dalam proses pembelajaran, bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Jadi, untuk proses pembelajaran itu segala sesuatunya adalah guru. Bahwa guru itu dikatakan sebagai guru serba tahu. Yang selanjutnya, pembelajaran harus sesuai dengan keinginan guru. Dalam proses pembelajaran, semua proses pembelajaran itu diatur sebagaimana mestinya oleh guru. Jadi siswa hanya mengikuti dalam proses mengajar yang dilakukan. Selanjutnya, siswa tidak diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Jadi di sini guru dituntut agar memberikan proses pembelajaran itu sesuai dengan keinginan guru, sehingga siswa itu dalam proses pembelajaran tidak berkembang sebagaimana yang mereka inginkan, sehingga kodrat yang ada pada mereka tidak dapat tersalurkan. Yang selanjutnya, tingkat keberhasilan belajar dengan guru yang mengukur. Jadi tingkat keberhasilan itu hanya dilihat dari proses nilai. Jadi kalau siswa apabila siswa memperoleh nilai yang tinggi, bahwa dikatakan bahwa tingkat keberhasilan itu sudah baik. Sementara walaupun di dalam proses pembelajaran itu siswa tidak mengalami dalam proses pembelajaran itu tidak menikmati ataupun tidak ada keberhasilan di dalam siswa mengikuti proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru sering memberikan sanksi untuk mengintervensi siswa. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, guru sering memberikan sanksi agar siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan dengan sanksi, guru punya pemikiran bahwa siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan akan memperoleh nilai yang pula. Dan selanjutnya, proses pembelajaran yang masih monoton. Di sini adalah guru yang tidak mau berkembang. Jadi proses pembelajaran itu hanya dilakukan dalam belajar di kelas. Ketika guru datang menyampaikan materi, setelah menyampaikan materi diberikan tugas, setelah itu akan dilihat hasil daripada proses pembelajaran yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah tempat belajar yang dilakukan di kelas. Jadi guru tidak mau mengeksplorasi bahwa tempat-tempat proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan di mana saja, terutama penerapan pembelajaran kontekstual yang ada di sekeliling kita yang bisa kita manfaatkan untuk proses belajar. Selanjutnya, tingkat keberhasilan belajar bukan hanya diukur dari nilai yang diperoleh peserta didik, melainkan proses pembelajaran diikuti peserta didik itu sendiri. Jadi tingkat keberhasilan itu bukan kita melihat dari nilai, tetapi bagaimana peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Dengan mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik, dalam pembelajaran yang kita lakukan dapat mereka ingat. Selanjutnya adalah sanksi yang diberikan adalah sanksi yang positif. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, boleh tak kita memberikan sanksi? Boleh, tetapi sanksinya itu bersifat pendidikan ataupun pengajaran, sifat yang positif, sehingga mereka melaksanakan sanksi itu dengan senang hati dan dapat memberikan manfaat baik bagi peserta didik maupun bagi sekolah.
Yang selanjutnya, proses pembelajaran harus bervariasi, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Di sini kita seorang guru tuntut untuk berinovasi, untuk mengembangkan diri dalam proses pembelajaran itu. Harus kreatif, sehingga dalam proses pembelajaran itu kita dapat menyenangkan bagi peserta didik, dan peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya adalah tempat proses pembelajaran tidak hanya di kelas, melainkan proses pembelajaran kontekstual. Jadi tempat pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas, tetapi lingkungan sekitar juga kita bisa eksplorasi untuk proses pembelajaran yang akan kita lakukan.